Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dela Ezenalia di kelas Manajemen Resiko. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang risiko likuiditas. Oke. Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut tentang apa sih risiko likuiditas itu. Lalu sebab-sebab apa saja yang melatar belakangi sehingga risiko ini bisa terjadi pada perusahaan, serta apa saja solusi yang dapat diambil oleh manajer perusahaan ketika terjadi risiko likuiditas. Oke, lanjut saja. Nah, jadi apa liquidity risk atau risiko likuiditas? Jadi risiko likuiditas ini merupakan bentuk resiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, ya. Karena perusahaan sendiri kan mempunyai kewajiban jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ini pasti akan berdampak atau berpengaruh pada aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, risiko likuiditas ini sering juga disebut dengan short term liquidity risk. Jadi memang dia resiko yang terjadi pada kewajiban jangka pendeknya. Nah, lalu apa saja sih yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek dari perusahaan? Misal gaji karyawan. Kenapa gaji karyawan masuk? Karena gaji kan dia dibayarnya setiap bulan. Otomatis dia adalah kewajiban yang rutin dan sering terjadi atau dalam waktu yang dekat. Ada juga bayar listrik, lalu air, internet, itu kan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan dalam waktu yang dekat. Nah, ini masuk dalam kewajiban jangka pendek dari perusahaan, seperti itu. Bagaimana kalau seandainya perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, misal pembayaran gaji yang telat atau pembayaran listrik yang telat. Nah, itu kan juga akan mengganggu aktivitas perusahaan. Mungkin bisa saja nih karyawannya mogok, atau ketika listrik tidak bisa terbayar, otomatis produksi perusahaan juga akan terhenti. Nah, oleh karena itu dia akan berdampak pada aktivitas perusahaan. Oke. Nah, eh, kenapa sih liquidity risk ini bisa terjadi? Jadi, sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas, yang pertama itu ada extreme leverage, ya. Sorry, nggak apa-apa udah. Yang pertama ada extreme leverage. Jadi, utang perusahaan yang berada pada posisi tinggi, ya. Leverage kan hutang nih. Ketika perusahaan memiliki posisi yang tinggi dalam hutangnya, otomatis akan membuat perusahaan yang pertama mendekati dalam kebangkrutan. Yang kedua, otomatis juga banyak investor yang ragu untuk melakukan investasi pada perusahaan. Nah, extreme leverage sendiri ini artinya yaitu utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Oke. Yang kedua, banyaknya tagihan yang belum terbayar, ya. Ketika jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu banyak dan besar, baik itu utang di perbankan mungkin, atau di supplier mungkin, atau mitra bisnis, utang dagang. Nah, baik itu utang dalam bentuk cash ataupun obligasi ataupun persediaan yang mana harus secepatnya dibayar. Nah, ini kan juga akan menjadi penyebab dari adanya risiko likuiditas. Oke. Lalu ada juga kebijakan perusahaan yang salah, di mana perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga
memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang. Oleh karena itu, sebagai manajer itu harus dituntut untuk membuat keputusan yang baik dan tepat. Oke, tepat dan cepat. Tepat tapi lama juga akan membahayakan perusahaan. Cepat tapi kurang tepat juga sama. Oke. Lalu banyaknya aset yang terjual. Maksudnya di sini kepemilikan aset perusahaan itu tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Karena kan antara aset dengan hutang itu harus seimbang. Jangan sampai banyak aset tidak punya hutang. Nah, apakah baik-baik, tapi dalam bidang bisnis, dalam ekonomi dan bisnis, terlalu banyak aset tapi tidak menggunakan hutang, dalam artian aset ini kan bisa dilakukan untuk hal yang lain. Nah, kita bisa ngambil hutang. Nah, ini juga akan lebih mengefektifkan perusahaan. Namun, apabila banyak hutang daripada aset, ini juga akan membahayakan perusahaan. Oke. Lalu penjualan dan profit yang fluktuatif. Nah, penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadinya penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Jadi biasanya kalau penjualan itu dia naik turun atau fluktuatif atau juga profitnya naik turun, otomatis ini akan sulit untuk diprediksi bagi perusahaan. Karena apa? Yang baik adalah penjualan dan profit ini yang konstan bertumbuh atau konstan naik. Kalau bahasa Jawa itu alon-alon asal kelakon, ya nggak? Jadi yang baik memang dalam perusahaan itu penjualan dan profit itu adalah yang konstan bertumbuh, bukan yang fluktuatif. Karena apa? Sebagai investor pun, investor juga akan ragu untuk melakukan investasi ketika penjualan dan profit perusahaan itu sering naik turun. Kadang dia naik banget, tapi tidak mau menutup kemungkinan dia juga bakal turun banget. Nah, tuh, oke? Lalu apa sih hubungan, kita kan ngomongin investor nih dari tadi. Lalu apa sih hubungan dari risiko likuiditas, nilai saham, dan juga investor ya? Jadi manajemen perusahaan itu selalu berusaha menjaga kondisi likuiditas perusahaan yang sehat dan terpenuhi secara tepat waktu. Ini dilakukan dengan maksud untuk memberi reaksi kepada para calon investor dan para pemegang saham, khususnya bahwa kondisi perusahaan selalu dalam kondisi yang aman dan stabil. Yang otomatis, maka harga saham perusahaan juga cenderung stabil dan bahkan diharapkan terus mengalami kenaikan. Oke. Nah, maka seorang investor itu memutuskan membeli saham pada risiko likuiditas perusahaan yang sehat dan stabil, itu pasti akan lebih baik daripada membeli saham pada rasio likuiditas perusahaan yang beresiko dan bermasalah. Jadi hubungan antara ketiga ini, seorang investor ketika akan membeli saham perusahaan, otomatis dia harus melihat balance sheet perusahaan. Kenapa harus dilihat balance sheet-nya? Karena untuk mengukur banyaknya risiko. Nah, risiko itu kadang bisa dilihat dari financial statement perusahaan ya, yang neraca laba rugi itu loh ya. Nah, dari situ investor ini bisa membaca risiko likuiditas perusahaan. Bagaimana cara mengukurnya nanti Budela jelaskan. Untuk apa? Untuk menilai apakah perusahaan ini layak atau tidak. Karena apa? Akhirnya resiko likuiditas ini akan berpengaruh kepada nilai saham. Ketika risiko likuiditas dia baik, bagus, otomatis nilai saham akan tinggi. Kenapa dia bisa tinggi? Karena investor pasti akan mencari saham tersebut. Ini paham ya hubungannya seperti apa? Oke, nah lalu ada hubungan likuiditas dan solvabilitas.
Mungkin untuk kalian sudah sangat paham betul tentang liquidity, solvability. Nah, karena itu pernah diajarkan di semester-semester sebelumnya, mau itu mikro, mau itu keuangan, juga pasti akan membahas tentang likuiditas ini. Jadi, Bu Dela, sedikit flashback ya, semoga masih ingat, oke. Jadi, seperti yang Bu Dela jelaskan tadi, likuiditas ini kan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Sedangkan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu dan tidak terlambat. Maka, pemahaman dari likuiditas dan solvabilitas ini merupakan dua ukuran yang sering digunakan oleh investor dalam mengenali kondisi dan situasi kemampuan keuangan perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalahnya secara cepat dan baik. Jadi itu hubungan likuiditas dan solvabilitas. Nah, dalam permasalahan likuiditas dan solvabilitas ini, dalam perspektif investor ya, itu ada 4 hubungan antara liquidity dengan solvability yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat risiko suatu perusahaan. Yang pertama adalah liquid dan solvable. Nah, keadaan liquid dan solvable ini merupakan keadaan di mana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik. Karena apa? Ia mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang bersifat jangka pendek dan juga mampu melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo secara cepat dan tepat waktu. Nah, pada posisi ini, saham perusahaan dilihat dalam kondisi yang baik atau konstan bertumbuh. Artinya, secara finansial maupun non-finansial, perusahaan dianggap tidak memiliki kendala keuangan. Oke, itu liquid dan solvable. Nah, yang kedua, ada liquid dan insolvable. Nah, liquid dan insolvable ini merupakan kondisi di mana perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial. Jadi, tidak seimbang finansialnya. Kenapa dikatakan keseimbangan finansialnya tidak baik? Karena likuiditasnya dianggap sehat, jadi dia itu sehat keuangannya, namun tidak mampu membayar hutang, ya. Tidak mampu membayar hutangnya secara tepat waktu. Nah, hal ini dianggap perusahaan dalam posisi yang bermasalah karena apa? Yaitu tadi, tidak lagi tepat waktu atau insolvable. Pada posisi ini perusahaan sudah mengalami kondisi financial distress. Jadi di sini dia sudah terdampak financial distress. Ya, atau kesulitan keuangan, di mana mungkin saja dana untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo tersebut dipakai untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang lain, contoh membayar listrik, gaji telepon. Nah, sehingga sebenarnya keuangannya sehat, namun dia tidak mampu membayar secara tepat waktu. Oke. Yang ketiga ada illiquid dan solvable. Nah, illiquid ini merupakan kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Jadi, keuangannya udah tidak sehat. Namun, di sisi lain, kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo masih sangat baik. Jadi, mampu membayar. Meskipun keuangannya itu tidak sehat, tapi dia mampu membayar. Bagaimana bisa? Nah, jadi hal ini terjadi
karena dana jangka pendeknya berupa dari likuiditas itu dipakai untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Salah satu analisis pihak manajemen adalah sementara memindahkan dana liquid. Mungkin dana yang seharusnya untuk dibelikan persediaan itu dibayarkan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Otomatis kan persediaan yang seharusnya bertambah malah tidak ada, tetapi dia solvable karena mampu membayar hutang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin karena apabila perusahaan itu tidak dapat membayar hutang tepat waktu, otomatis yang dipertaruhkan kan nama perusahaan dan juga calon investor. Nah, pasti kan dengar kalau seandainya perusahaan, oh itu udah tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, itu kan juga otomatis menjadi salah satu alasan bagi manajemen untuk tetap membayar hutangnya meskipun keadaan keuangan perusahaan tidak sehat. Nah, yang terakhir ada illiquid dan insolvable. Nah, ini merupakan kondisi perusahaan yang berada dalam kondisi menuju kepada kebangkrutan atau bankruptcy. Nah, jadi kondisi bankruptcy ini terjadi pada saat sebuah perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban jangka pendek atau short term liquidity-nya. Dan utang-utang yang ada itu di berbagai tempat yang sudah jatuh tempo itu tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Oke. Jika tidak cepat diatasi, maka perusahaan ini memungkinkan akan mengalami kondisi untuk diakuisisi maupun di merger. Nah, karena apa? Dia sudah mendekati bangkrut. Itu merupakan hubungan likuiditas dan solvabilitas. Lalu, nah, bagaimana sih cara mengukur risiko likuiditas? Jadi, untuk mengukur risiko likuiditas, kita itu bisa menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nah, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas ini berada dalam bagian rasio keuangan yang pasti kalian sudah pernah belajar tentang rasio keuangan tersebut. Kenapa kita harus mengukur risiko likuiditas itu dengan rasio-rasio ini? Karena analisis rasio ini sangat bermanfaat bagi manajemen untuk menilai kinerja perusahaan atau performance-nya, ya. Lalu nanti bisa dibandingkan ke rata-rata industrinya. Contoh, Budala ingin menilai rasio keuangannya PT Nike gitu ya, sepatu Nike gitu. Nah, nanti Budala akan bandingkan dengan perusahaan Adidas. Nah, apakah si perusahaan yang akan Budala pilih ini lebih baik daripada perusahaan sebelah? Nah, itu kan akhirnya bisa menjadi perbandingan. Oke. Untuk rasio likuiditas dan rasio solvabilitas sendiri, rumusnya adalah sebagai berikut ya. Untuk rasio likuiditas, di sini yang pertama ada current ratio, oke, atau rasio lancar ya. Rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities atau aset lancar dibagi dengan utang lancar ya. Aset lancar dibagi dengan utang lancar. Lalu yang kedua, jadi rasio likuiditas ini dibagi dengan dua rasio ya cara perhitungannya. Ada current ratio dan juga quick ratio. Nah, quick ratio ini dia sifatnya lebih liquid lagi daripada current ratio. Jadi kalau aset lancar ini, utang lancar ini uh, di apa ya namanya? Di bukan dipegang, bukan diamankan, tapi lebih
dijamin. Nah, mau ngomong dijamin aja susah. Jadi kalau current ratio ini, utang lancarnya dijamin dengan aset lancar, oke? Kalau quick ratio ini lebih cepat karena apa? Utang lancarnya itu dijamin dengan aset yang lebih cepat untuk dijual. Ya, di sini namanya quick ratio. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Kenapa dikurangi persediaan? Karena persediaan di sini kan sifatnya itu menunggu ketika untuk dijual. Nah, oke. Jadi dia dikurangi persediaannya. Jadi kalau ini aset lancar semuanya, kalau di sini dikurangi persediaannya. Ini dianggap aset lancar tapi yang masih dalam kategori belum begitu lancar. Nah, untuk mencari quick ratio. Oke. Lalu untuk solvabilitas sendiri, dia rumusnya adalah total aset dikurangi total liabilities ditambah long term liabilities dibagi fixed asset ya. Jadi total aset dikurangi total liabilities atau total kewajiban lalu ditambah long term liabilities atau kewajiban jangka panjang dibagi aset tetap. Nah, ini untuk rumus solvabilitas dan juga rumus rasio likuiditas. Bagaimana perhitungannya? Jadi di sini Budal ada contoh. Ada contoh dari balance sheet. Di sini anggap aja XXX Corporation gitu ya. Nah, ada di sini aset yang pertama, yang kedua liabilities. Oke, kalian lihat di sini total asetnya sama dengan total kewajibannya ya, total liabilities and stockholder equity. Nah, lalu bagaimana cara menghitung? Yang pertama adalah yang pertama adalah current ratio. Current ratio rumusnya tadi apa? Current asset dibagi current asset dibagi current liabilities. Nah, asetnya di sini current asetnya, kalau kalian lihat di sini ya, total current asset adalah 89.000 dibagi current liabilities-nya di sini 61.000. Nah, ini ketemu sekian. Nanti perhitungannya, oke? Lalu yang kedua, di sini boleh ada yang namanya quick ratio. Rumusnya hampir sama, yaitu current asset dikurangi inventories dibagi current liabilities. Jadi current asetnya adalah 89.000 dikurangi inventory-nya ini ya, inventory-nya sama dengan 31.000 dibagi dengan 61.000 hasilnya. Dan yang ketiga adalah solvability-nya. Rumusnya tadi adalah total aset dikurangi total liabilities ditambah long term liabilities. Bener ya, ditambah long term liabilities dibagi fixed asset. Oke. Lalu berarti total asetnya ini 770.000 dikurangi total liabilities-nya ini jadi 481 ya, ditambah long term liabilities. Wait. Long term liabilities di sini 400
20 dibagi fix asetnya. Nah, ini ya fix asetnya sama dengan ini 337 sama dengan, nah ini hasilnya. Jadi untuk current asetnya ketemunya adalah 1,46 atau 146%. Lalu untuk quick ratio-nya adalah 0,95% atau 0,95 atau 95%, dan solvability ratio-nya adalah 2,10 atau 210%. Artinya adalah untuk ini ya yang pertama current ratio artinya adalah setiap satu kewajiban jangka pendek atau satu hutang jangka pendek itu dijamin dengan 1,46 aset lancar atau 1:1,46. Nah, maksudnya itu kayak gini. Satu hutang jangka pendek itu dijamin dengan 1,46 aset lancar. Apakah baik? Bisa dikatakan baik. Karena apa? Aset lancarnya masih lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Atau 100% hutang jangka pendek ini itu dijamin oleh 146% aset lancar. Itu untuk current ratio. Begitu juga dengan quick ratio. Untuk satu hutang jangka pendek ya, ini satu hutang jangka pendek ini dijamin dengan 0,95 aset liquid ya, bukan aset lancar tapi lebih liquid lagi. Nah, bagaimana ini? Apakah bisa dikatakan baik? Dia tidak bisa dikatakan baik karena apa? Masih tinggian hutang jangka pendeknya daripada liquid rasionya, seperti itu, rasio cepatnya. Atau 100% hutang jangka pendek itu hanya dijamin 95% aset liquid dari perusahaan. Nah, lalu untuk solvability rasionya adalah 2,10%. Jadi, satu aset tetap itu dijamin dengan solvability-nya sebesar 2,10. Jadi bisa dikatakan baik. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana sih solusi untuk mengatasi resiko likuiditas itu sendiri? Oke, benar, balik. Pertanyaannya, kok bisa ini dikatakan baik tapi ini tidak baik? Karena itu tadi Bunda jelaskan, karena nilai dari current ratio itu masih tinggi daripada hutang jangka pendeknya, tetapi ini lebih rendah daripada hutang jangka pendeknya. Jadi sebenarnya semakin tinggi rasio-rasio ini itu dikatakan semakin baik untuk perusahaan atau semakin tertarik investor untuk melakukan investasi pada perusahaan. Namun, kondisi perusahaan jika current rasionya ini sangat tinggi, itu juga bisa berdampak buruk bagi perusahaan. Anggap aja di sini hasilnya adalah 8, di mana satu hutang itu dijamin dengan 8 aset lancar. Ini kan sangat tinggi proporsinya ya kan. Nah, ini itu dapat diartikan bahwa perusahaan yang pertama itu menimbun kas. Apakah boleh? Tidak boleh karena itu tidak efisien. Lalu banyaknya piutang yang tidak tertagih. Maksudnya gimana? Kan otomatis perusahaan kan menjual jasa ataupun barang atau produk ya. Nah, ini ketika dijual tapi tidak terbayar kan otomatis kan menjadi piutang. Piutang yang banyak dan tidak tertagih pun juga akan menjadi masalah bagi perusahaan. Lalu penumpukan persediaan. Bisa dilihat di sini persediaannya itu lumayan tinggi, yaitu 31.000, di mana dia itu hampir separuh dari kewajiban jangka pendeknya. Jadi otomatis ini juga dianggap sebagai penumpukan persediaan. Oke.
Lalu mungkin rendahnya pinjaman jangka pendek, itu juga menjadi alasan kenapa current rasio yang tinggi atau rasio likuiditas yang tinggi juga menjadi masalah bagi perusahaan. Oleh karena itu, memang lebih baik bagi pihak manajer perusahaan untuk memiliki current rasio yang tinggi. Namun, sebaiknya current rasio yang rendah itu juga lebih riskan. Jadi lebih baik itu sedang-sedang saja. Tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak rendah seperti itu. Nah, lalu solusinya bagaimana untuk mengatasi risiko likuiditas ini? Yang pertama, yaitu melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Jadi prudential principle ini yaitu prinsip kehati-hatian ya. Lalu menempatkan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan analisis jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangan sampai perusahaan itu manajer membuat keputusan yang tidak sesuai dengan rencana jangka pendek maupun jangka panjangnya. Lalu menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan yang bersifat jangka pendek. Namun mampu memberikan kerugian yang bersifat jangka panjang. Jadi ngebet pengen dapat profit yang tinggi, tetapi dia tidak menganalisis lebih lanjut kerugian seperti apa atau resiko seperti apa yang akan didapatkan oleh perusahaan. Itu tadi ya. Jadi seharusnya perusahaan itu harus tetap mengejar profit yang konstan bertumbuh, bukan yang fluktuatif seperti yang Bu Dela jelaskan tadi. Lalu memperhatikan dan mengamati dengan baik setiap kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti apa sih kebijakan moneter? Itu kan ada kebijakan penetapan suku bunga, lalu suku bunga kredit, obligasi, deposito. Nah, serta memperhatikan kondisi target pencapaian pertumbuhan ekonomi serta inflasi yang terjadi saat ini. Lalu pihak manajemen perusahaan sebaiknya juga memahami kondisi mikro dan makro ekonomi secara baik, seperti kondisi politik dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri, sosial dan politik dalam dan luar negeri, dan berbagai permasalahan lainnya yang bisa dianggap memiliki pengaruh bagi pembentukan kondisi mikro dan makro ekonomi. Sehingga dengan memahami persoalan-persoalan kompleks seperti ini, perusahaan itu tidak akan melakukan tindakan yang bersifat kurang perhitungan, seperti melakukan ekspansi, penambahan modal, maupun pembukaan kantor cabang dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, seperti itu. Lalu yang terakhir melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi, seperti melakukan analisis varians dalam operasi maupun departemen. Nah, itu adalah beberapa solusi untuk mengatasi risiko likuiditas. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan apa itu liquidity ratio, bagaimana bisa terjadi, apa saja ukurannya, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana solusinya. Kurang lebihnya Bu Dela mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan di kelas manajemen risiko. Oke, Bu Dela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.